Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soleha dengan NIM 2106311000036 dari Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi Dia dan Power Design. Nah, video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah praktikum basis data. Langsung saja kita membuka aplikasi Dianya. Di sini saya sudah membuat sebuah programnya yang dimana terdapat entitas barang. Nah, di dalam entitas barang ini terdapat atribut, yaitu ada atribut key dengan kode barang dan ada atribut komposif yaitu nama barang. Nah, di dalam atribut komposif ini terdapat atribut lagi, karena atribut komposif itu atribut yang dapat dipecahkan lagi. Nah, di dalam atribut nama barang itu terdapat atribut beras, gula, sabun mandi, dan sabun cuci. Nah, untuk atribut yang ada di entitas barang itu ada stok barang, harga barang. Nah, selanjutnya ada entitas supplier. Di dalam entitas supplier ini terdapat atribut, ada atribut key yaitu kode supplier, dan juga ada atribut nama karyawan supplier, nama perusahaan, alamat supplier, dan juga di sini terdapat atribut multifile yaitu nomor telepon. Selanjutnya ada entitas pembeli. Di dalam entitas pembeli itu terdapat atribut key yaitu ID pembeli, dan juga ada atribut nama pembeli, dan di sini terdapat atribut komposif, di mana terdapat di dalam atribut komposif ini terdapat atribut beras, atribut gula, atribut sabun mandi, dan sabun cuci. Nah, dan juga di sini ada atribut alamat pembeli dari atributnya entitas pembeli. Nah, selanjutnya itu ada transaksi, entitas transaksi. Di dalam entitas transaksi itu terdapat atribut, yaitu ada atribut key yang dimana nomor transaksi, dan juga ada nama barang, jumlah barang, tanggal transaksi, kartu anggota, total bayar, dan juga ada kode barang. Nah, di sini juga yang terakhir ada entitas karyawan. Di dalam entitas karyawan itu terdapat atribut key yaitu ada ID karyawan, dan juga ada atribut nama karyawan, ada atribut multi-value yaitu ada nomor telepon karyawan, dan juga ada atribut alamat karyawan dan jenis kelamin. Nah, di sini relasi yang menghubungkan antara supplier dengan barang itu menggunakan pemasok. Supplier pemasok barang, dan untuk kardinalitasnya itu one to money, dan untuk barang ke pembeli itu menggunakan membeli, relasi membeli. Jadi barang dibeli oleh pembeli, pembeli membeli barang. Nah, untuk kardinalitasnya itu adalah money to money, dan untuk pembeli dengan transaksi di sini menggunakan relasi melakukan. Pembeli melakukan transaksi, transaksi dilakukan oleh pembeli. Itu untuk kardinalitasnya itu money one. Untuk pembeli money, dan untuk uangnya transaksi. Dan untuk transaksi ke karyawan itu adalah relasi mengolah. Transaksi mengolah, diolah oleh karyawan, karyawan mengolah transaksi. Dan untuk kardinalitasnya yaitu adalah one to money, atau dari transaksi ke karyawan itu adalah money to one. Dan yang terakhir itu adalah karyawan ke barang. Karyawan untuk relasinya itu menjual. Karyawan menjual barang, barang dijual oleh karyawan. Nah, untuk ERD-nya penjelasannya seperti ini. Langsung saja ke penjelasan PDM atau CDM. Nah, untuk CDM-nya itu kurang lebih sama seperti yang ERD untuk atribut dan entitasnya. Dan di sini untuk barang yang jadi key-nya itu ada kode barang untuk entitas barang, dan untuk pembeli itu ada ID pelanggan untuk key-nya, dan supplier ada kode supplier, karyawan ada ID karyawan, dan untuk transaksi ada nomor transaksi. Dan untuk atributnya itu sama seperti yang di ERD, seperti ini. Dan untuk
Kardinalitasnya juga sama, ini money to money, dari barang ke pembeli itu money to money, dari supplier ke barang itu one to money, dan untuk pembeli ke transaksi itu money to one, dan untuk transaksi ke karyawan itu money to one, dan untuk karyawan ke barang itu one to money. Nah, kurang lebihnya ini sama seperti yang ERD, seperti ini. Ada beras, gula, sabun mandi, sabun cuci, stok barang, harga barang. Untuk atribut dari barang, entitas barang. Dan untuk entitas pembeli itu ada ID pelanggan yang jadi pemerikainya, dan juga ada atribut nama pembeli, beras 1, gula 1, sabun mandi 1, sabun cuci, dan alamat pembeli. Yang dimana di sini menggunakan variabel karakter. Dan untuk ID pelanggannya menggunakan number. Dan selanjutnya ada transaksi. Di sini transaksi atributnya itu nomor transaksi menggunakan data type number yang dijadikan primary key, dan ada nama barang menggunakan variabel karakter, jumlah barang menggunakan variabel karakter, dan untuk tanggal transaksi ini menggunakan date, dan untuk kartu anggota itu menggunakan variabel karakter, untuk total bayar menggunakan money, dan untuk kode barang itu menggunakan number. Dan yang terakhir itu ada karyawan. Entitas karyawan itu ID karyawan ini menjadi primary key, dan untuk nama karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin ini menggunakan variabel karakter. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk hasil PDM-nya seperti ini. Dari barang ke pembeli itu terdapat kolom baru, tabel baru, karena di sini kardinalitasnya itu money to money. Sedangkan untuk money to money itu jika dijadiin PDM akan menjadikan tabel baru, membuat tabel baru yang diambil dari primary key kode barang dan ID pelanggan. Dan di sini terdapat karyawan. Nah, karyawan ini terdapat histori karyawan karena sebelumnya di ERD ini pada karyawan kan terdapat nomor telepon. Nah, nomor telepon itu adalah atribut multi value. Nah, multi value ini jika dijadiin PDM itu dibuat tabel baru, di mana mengambil dari primary key dari karyawan dan juga nomor telepon karyawan yang jadi atribut value yang ini tadi. Jadi yang nomor telepon ini tidak dijadikan atribut ke dalam karyawan, melainkan membuat tabel baru, di mana isinya itu ada ID karyawan, di mana jadi primary key dari tabel karyawan, dan untuk nomor telepon itu sendiri atribut dari karyawan ini, karyawan tersendiri. Dan untuk supplier ini sama dengan yang tadi karyawan, karena pada nomor telepon ini di ERD itu menggunakan atribut multi value. Jadi jika dijadikan PDM itu membuat tabel baru, di mana diisi dalam tabel ini terdapat kode supplier, di mana ini primary key dari supplier, dan untuk nomor telepon itu sendiri atribut dari supplier yang tadi menggunakan atribut multi value. Nah, jadi untuk supplier ke barang di sini kode supplier dan juga barang. Tadi kan supplier ke barang itu kan one to many. Jadi atribut key yang di supplier itu akan masuk ke kolomnya barang. Yang di sini ada kode supplier ini dari primary key dari kolom supplier. Dan untuk
transaksi ini juga sama dengan supplier. Yang jadi money itu akan mengambil atribut key dari yang one. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sudah begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.